hal yang tidak lain mengundang tatapan murkanya Allah dipakai dalam jalur maksiat. Naudzubillah min. Nah, bismillah yang wajib dalam istilah bismillah ini dari bagian Al-Fatihah ini adanya di dalam sholat. Di dalam sholat mau tidak mau, tidak lain bacaan basmalah ini, ya, bismillah ini dalam sholat itu wajib dibaca, wajib dibaca, wajib dibaca. Nah, sekarang yang akan kita kaji bersama tidak lain poin pertama yaitu di siril Fatihah, di suratil Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah. Betul banyak. Nah, hukum pertama kita belajar ilmu tajwid, terus mengamalkan ilmu tajwid, terus faidahnya kita belajar tilawah, itu ilmu tajwidnya. Ada 3 faktor. Pertama, ke hukum belajar ilmu tajwidnya, yang pertama yaitu tidak lain adalah fardu kifayah. Hukum fardu kifayah tidak lain bisa diwakili, nanti kita bahas. Kok bisa diwakili? Nah, yang kedua, hukum membaca Al-Quran pakai ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Yang ketiga, faidah kita belajar ilmu tajwid tidak lain adalah lihifdil lisan anil khata'i fi tilawatil Quran. Menjaga lisan kita ketika membaca Al-Quran dari kesalahan-kesalahan, ya, dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Kita bahas yang pertama, hukum belajar ilmu tajwid fardu kifayah. Dalam istilah fardu kifayah artinya bisa diwakili. Lah, kalau Ustaz berarti bisa diwakili dong kita ngaji. Hukum mengaji ilmu tajwid itu belum kuat. Ya, faktor yang kuat yang pertama tidak lain adalah mengamalkan, membaca Al-Quran pakai ilmu tajwid hukumnya wajib. Jadi condongnya tidak lain mau tidak mau kita harus tahu, kita harus belajar, kita harus ikhtiar biar paham ketika belajar ilmu tajwid dan mempraktekannya, karena membaca Al-Quran pakai ilmu tajwid hukumnya wajib. Yang ketiga, faidahnya apa? Faidahnya tidak lain hifdzul lisan, menjaga lisan kita dari berbagai macam kesalahan, dari berbagai macam kesalahan, terkhususnya dalam bacaan Al-Quran, terkhususnya dalam bacaan Al-Quran. Nah, apa keterangan ilmu tajwid menurut lughah? Lughah itu bahasa. Ya, menurut bahasa itu ilmu tajwid at-tahsin. At-tahsin itu memperbaiki, kadar-kadar memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, kalau menurut istilah ini yang kuat, ya, kita tahu dari dasarnya. Oh, sekarang kita sudah mengetahui hukum yang kedua itu tadi menurut istilah ini landasan yang kuat. Menurut syariat tidak lain tilawatil Qur'ani bil i'ta'i kulli harfin haqqahu min makhrajihi wa sifatihi wa ghairi dzalik. Tilawah membaca Al-Quran dengan memberikan hak-haknya huruf. Dari apa? Dari haqqahu min makhraji, dari makhrajnya. Apa makhraj? Tempat keluarnya huruf. Wasifatihi, dan sifat-sifatnya huruf. Wa ghairu dalika, dan lain sebagainya. Ya. Nah, poin yang kedua ini yang paling kuat kita jadikan itu untuk pegangan. Kenapa? Membaca Al-Quran dengan memberikan hak, memberikan pada hak-haknya huruf. Apa hak-haknya huruf? Dan sewu, bukan manusia saja mempunyai hak. Perhatikan, bukan kita sebagai manusia mempunyai hak, akan tetapi huruf-huruf dalam Al-Quran, ya, mempunyai hak yang harus kita berikan terhadap huruf-huruf dalam Al-Quran. Bukan kita saja sebagai makhluk sosial, hamba Allah mempunyai hak dalam kehidupan kita, ya. Akan tapi huruf-huruf dalam Al-Quran kalamullah mempunyai hak yang harus kita berikan haknya.
Apa? Mim makhrajihi, dari makhraj, tempat keluarnya huruf kita berikan. Misalkan tempat keluarnya huruf ada di hal tenggorokan, kita berikan sesuai dengan panya ataupun alisan dari lisannya, kita berikan bagaimana kaifiyah memberikan haknya huruf dari lisan kita. Nah, itu. Yang kedua, wasifati dan sifat-sifatnya. Begitupun bukan manusia saja mempunyai sifat. Ada sifat sombong, takabur, iri, hasud, namimah dan lainnya. Bukan manusia saja Allah berikan sifat seperti itu, akan tetapi huruf dalam Al-Quran mempunyai sifat-sifat khusus, ya. Sifat-sifatnya ada yang namanya keras, huruf dalam Al-Quran itu syiddah, ada yang lain dan lembut lunak, ada yang berlawanan. Ini sifat-sifat huruf di dalam dirangkuman dan mutaj sifatul huruf, ya. Jadi kalau kita sandarkan dalam kehidupan kita, bukan manusia saja yang punya sifat. Huruf-huruf dalam Al-Quran itu punya sifat, ya. Makhraj, kalau ininya makhrajnya, sifat-sifat hurufnya mempunyai sifat, itu huruf-huruf dalam Al-Quran. Begitupun manusia mempunyai sifat. Nah, kita berikan haknya huruf, makhrajul huruf, sifatul huruf, sifat-sifatnya huruf. Nah, itu dari salah satu keterangan dasar kita untuk mengetahui nanti kedepannya lebih lanjut bagaimana prakteknya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Nah, sampai sini paham? Siapa yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Ada pertanyaan? Belum. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas dasarnya, tidak lain kita mengerti hukumnya. Ya, kita ulang ya. Hukum untuk kita mengamalkan, mempraktekkan bacaan ketika baca Al-Quran pakai ilmu tajwid, hukumnya apa? Fardu ain, ya. Kita mengamalkan, membaca Al-Quran, memakai ilmu tajwid, hukumnya fardu ain. Arti dari fardu ain apa? Tidak bisa diwakilkan. Jadi mau tidak mau kita harus belajar. Mau tidak mau kita harus belajar, ya. Ingat, seluruhnya kita sama-sama belajar. Saya bukan pengajar, enggak. Kita sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar. Saya tidak niatkan jadi pengajar, tapi kita sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar, kita sama sharing, santai kita ngajinya, ya. Kita santai, enjoy, jangan terlalu tegang. Nah, jadi faktor utama itu yang namanya ngaji tidak pandang umur usia, mau tua mau muda, non sewu, ketika belum mampu dan belum bisa, apalagi sama sekali kosong tentang ilmu syariat, mau tidak mau dia harus menggugurkan kewajibannya ngaji. Terkhususnya baca Quran, terkhususnya nanti bagaimana kaifiah sholat yang benar, nanti di bagian ilmu fikihnya. Yang paling faktor yang paling utama itu yaitu ilmu tauhid. Itu dari ilmu syariatnya, fikihnya dan yang lainnya kalah sama ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu bagaimana jati diri kita, siapa sih kalau bukan hakikatnya dengan pertolongan Allah. Jadi nggak ada apa-apanya kita. Nanti itu beda pan. Tapi kita sekarang banyak bahas tilawah, di bidang tilawah, proses kita. Makanya tadi awal saya memberikan wejangan khusus untuk diri saya pribadi, ya. Niatkan dalam diri kita sampai akhir hayat kita, niatkan ngaji belajar, niatkan ngaji belajar. Ketika salahnya kita masih dimaafkan oleh Allah, masih dimaafkan dan bisa dimaafkan. Emang Allah maaf, akan tapi prosesnya kita kan sedang ikhtiar belajar. Beda sama sekali sama orang nih, kelompok yang kedua, dia tidak mau tahu, nggak mau sama sekali ngaji, nggak mau sama sekali ingin tahu bagaimana ilmu syariat Islam. Ini yang amat parah. Kenapa? Sudah salahnya pun nggak bakalan dimaafkan. Kenapa? Nggak ada ikhtiarnya. Paham ya? Sampai sini. Walaupun Allah maaf, emang benar Allah maaf, akan tetapi ada bentuk ikhtiar seorang hamba bagaimana yang namanya di bidang mencari ilmu.
Baru kita sekarang masuk kepada materi awal. Materi awal yang akan kita kaji yaitu tidak lain adalah dalam tilawah, terkhususnya suratul Fatihah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita tahu dulu suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu li ummil qurbi Fatihah. Fatihah itu pembuka. Ummil Quran itu induknya. Jadi dibukanya dengan suratul Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini, surah Al-Fatihah ini jumlahnya ada berapa? 7 ayat. Ada 7 ayat. Kalau bisa disebut sab'ul matani yang sering-sering diulang dalam sholat. Nah, 7 ayat. Nah, surah Al-Fatihah ini yang perlu kita ketahui, jangan sampai kita keliru. Al-Fatihah ini dimulai pada lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus gimana Ustaz? Al-Fatihah dimulai dari Bismillah. Lantas ta'awud bagian dari Al-Fatihah bukan? Ta'awud dari bagian Al-Fatihah bukan? Bukan. Nah, berarti ditetapkan bahwasanya suratul Fatihah ini dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud bukan dari bagian Al-Fatihah. Lantas kok sering kita baca pakainya? Kita rujukan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Di mana kalian apabila kalian qara'tal Quran, hendak akan membaca Al-Quran, fasta'id billah, meminta perlindungan dari usikan godaan setan. Makanya kalimatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, bacaan lafaz kalimat ta'awud ini bukan dari bagian Al-Fatihah, akan tetapi monggo boleh dibacakan terkhususnya di dalam sholat atau di luar sholat. Nanti kita bahas di dalam sholat atau di luar sholat. Silakan dibaca, ya. Kalau wajib enggak, ya. Kalau wajib tidak, tapi silahkan dibaca. Landasan dalilnya dari Al-Quran, fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Maka apabila kalian hendak membaca Al-Quran, minta pertolongan dari Allah dari godaan atau usikan syaitan. Nah, dibacanya di mana Ustaz? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Nanti kita bahas yang di dalam sholat seperti apa, yang di luar sholat seperti apa. Nah, berarti poin pertama kita ulas kembali bahwasanya Al-Fatihah ini jumlah ayatnya sab'ul matani, yaitu 7 surah yang sering diulang-ulang dalam sholat. Al-Fatihah dimulai dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud bukan dari bagian Al-Fatihah, akan tetapi kita dianjurkan, bukan diwajibkan membaca ta'awud dalam khususnya dalam sholat ya. Lantas gimana Ustadz yang tadi yang Ustadz utarakan bahwasanya bacaan ta'awud bisa boleh di dalam sholat dan di luar sholat? Kita bahas. Yang pertama, di dalam sholat boleh. Bagaimana cara bacanya? Terutama kita ambil ke sholat yang jahar. Apa sholat jahar itu? Ya, sholat jahar itu yang terdengar. Sholat apa saja? Maghrib, Isya, subuh, ada tiga sholat. Nah, kaifiahnya seperti apa? Kaifiah membaca ta'awud dalam sholat yang tadi diperbolehkan, salah satunya tidak lain ketika kita jadi imam. Contohnya jadi imam kita di rumah, ya. Ketika jadi imam kita baca ta'awud jangan dijaharkan, akan tapi disirkan. Contohnya, terus pakai bismillahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim sampai beres, itu boleh dalam sholat, ya. Terus di luar sholat, yang di luar sholat makan lebih boleh lagi ketika baca ta'awud, ya. Kenapa? Tujuannya baik, landasannya baik, karena kita meminta perlindungan kepada Allah. Satu poin pertama, paham ya? Jadi Fatihah itu 7 ayat.
Nah, terus timbul lagi pertanyaan, di mana Ustaz sering mendengar ada perbedaan atau yang imam tidak membaca bismillah. Nah, tidak ada bagian pada salah satu bagian ketika sholat atau jadi imam tidak melafazkan bismillah. Bagaimana Ustaz? Itu bukan tidak melafazkan bismillah. Kalau kita mendengar pasti ada yang tahu ya. Pasti ada yang dengar kan? Ada yang sudah tahu dan sering mendengar, apalagi menjadi makmumnya. Ketika menjadi makmum kita dengar atau di mana ada yang langsung melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini bismillahnya mana ya? Kalau misalkan nih kita udah ngaji, kan kata kemarin kita ngaji kan bacaan bismillah dalam sholat itu wajib dibaca. Lah ini kok bismillahnya kagak ada? Nah, kan takut timbul pertanyaan. Kita yang pertama turunkan al-ikhtilafu rahmah, sebuah perbedaan itu rahmat. Nah, kalau yang tadi dinisbatkan kepada satu kelompok ketika bacaan dalam sholat bismillahnya tidak terdengar, tahu-tahu kita alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini bukan tidak dibaca bismillahnya, akan tetapi disirkan, dipelankan, tidak dijaharkan ketika jadi imam. Ini bisa dia bertafawulan kepada madzhabul arba'ah, salah satunya madzhab Imam Maliki. Contohnya Imam Sudais, ya. Imam Sudais ketika di tahun berapa menjadi imam di Masjid Istiqlal, kan madhab dia tidak lain ketika dia menjadi imam di Mekah ataupun di Madinah, dia melantunkannya tidak memakai bismillah disirkan. Akan tetapi ketika datang ke Indonesia jadi imam di Istiqlal, pada heboh istilahnya pakai bismillah. Karena kenapa? Beliau tahu, paham yang namanya ilmu, bisa menempatkan. Jadi jangan kaget, non sewu, jangan kaget, jangan asing ataupun heran, ya. Ikhtilaf itu, perbedaan itu rahmat selagi ada tuntunan panduannya. Satu catatannya, ya. Jadi ketika kita takut mendengarkan atau belum tahu atau yang udah tahu, oh seperti itu, oh seperti itu. Paham ya? Nah, itu poin pertama. Jadi salah satu bacaan Fatihah. Nah, kembali lagi, berarti bacaan Fatihah dimulai dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud bukan dari bagian suratul Fatihah. Nah, bacaan Fatihah ini yang akan kita kaji bersama. Kenapa ke Ustadz dimulai dari bacaan Fatihah? Karena bacaan Fatihah ini salah satu yang sering kali kita pakai dalam sholat. Ingat, bacaan Fatihah ini yang sering kali kita pakai dalam sholat. Kenapa? Salah satu rukun min arkanis sholat, wajib dalam sholat itu membaca Al-Fatihah. Bacaannya pun dijelaskan jangan sampai keliru dan salah. Apalagi tertinggal tasjid dalam Al-Fatihah. Makanya awal mula kita ngaji bersama yaitu di surah Al-Fatihah. Kita sama-sama memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Nah, itu landasan pertama kita. Jadi kita insya Allah ke depan terutama malam ini kita mengawali yaitu materi kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Nah, diulang kembali, perlu diperhatikan dari awal nih. Kita ngomong tadi pembahasan bagaimana thalabul ilmi, terus pembahasan bagaimana yang habis thalabul ilmi tadi kita bahas apa? Hukum tajwidnya, setelah itu faidahnya, setelah itu landasan Al-Fatihah. Landasan Al-Fatihah dan bagaimana yang tadi Al-Fatihah bukan Al-Fatihah jumlahnya ada 7, ta'awud bukan dari
bagian Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah salah satu rukun min arkanis sholat, yaitu wajib dalam syarat sahnya sholat membaca suratul Fatihah. Nah, yang akan kita kaji, yang akan kita ngaji bersama, memperbaiki bacaan kita, sama saya juga belum mampu dan belum bisa dan belum sempurna, kita sama-sama sharing, belajar bersama, terkhususnya di bidang tilawah. Nah, insya Allah malam ini kita akan mengawali yaitu tilawah di bagian suratul Fatihah. Nah, oke, dari ini kita buka baca suratul Fatihahnya Al-Qur'an. Sebelum saya melantunkan, saya ingin mendengar bacaan-bacaan yang hadir di sini. So, dengan hitungan aba-aba 1, 2, 3 nanti bisa dimulai satu ayat. Oke. Bisa dimulai ayat pertama, kita baca ta'awud dulu. Habis ta'awud baru kita lanjut ayat pertama dari suratul Fatihah. Oke. 1, 2, 3 kita baca ta'awud. Saya mendengarkan dahulu, baru saya mampu dan kita bersama mengoreksi dan memperbaiki bacaan masing-masing. 1, 2, 3 baca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat kedua, ayat pertama surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, Alhamdulillahi rabbil alamin. ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. keempat, Maliki yaumiddin. kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. keenam, Ihdinas siratal mustaqim. tujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ketika melafadzkan terkhususnya pada lafaz ta'awud, a'udzu, perlu kita ketahui jangan sampai keliru. Yang pertama melafadzkan huruf alif, ya, huruf alif dan ain. Kita farid bainahuma, bedakan antara kedua itu huruf a dan ain. Ain ini termasuk dari bagian, atau kalau kita nanti belajar makhrajnya, ain ini termasuk dari bagian tenggorokan bagian bawah atau atas, nanti kita bahas. Nah, jadi ada dua yang sama tempatnya, ain dan ha. Ain dan ha ini kedudukannya sama dua. Nah, secara global dulu kita perbaiki, nanti kita bahas makhrajnya. Kita global dulu. Nah, cara kita lari ke kaifiyah bacaan ta'awudnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bacaan yang salahnya biar pada tahu kita semua bacaan yang salahnya ketika baca ta'awud. Yang pertama bacaan salahnya bisa didengar, ya. Bacaan yang salahnya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bacaan yang salah yang pertama ketika melafadzkan au, tidak ada bedanya. Kedua pada lafaz syai, ya, tidak dibaca syai, akan tapi syai, ya. A'udzu billahi minasy syaitan, bukan a'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bukan syai, bukan akan tapi syaitonir rajim. Oke, perhatikan, saya lapatkan, nanti boleh diikuti. Pada lapat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, diulang. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, dapatkan. 1, 2, 3. Sekarang lari ke huruf ain. A'udzu billah. 1, 2, 3. A'udzu billah. I u a. 1, 2, 3. A I U A. Sekarang huruf ain. I au a. I U A. A'u. 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada lafaz sya, mulut kita tidak boleh monyong. Sya akan tapi di dalam sya ya. Sya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat, perhatikan, bukan syai ya. Bukan syai berbentuk bukan tapi i. Minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Coba dari Mas. Dapatkan tangan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba lagi naik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kita ulas kembali. Bacanya tartil pelan, mampu membedakan a. Ketika kita belajar tilawah, 1, buang rasa malu, pede. Emang ketika belajar tilawah mau tidak mau kita harus membebaskan mulut kita. Kalau mulut masih digem, nggak bebas, masih malu, kagak bakal bisa. Jadi dibebaskan mulut kita. Dibebaskan biar lentur, biar lunak ya, biar kagak stroke mulut ya. Jadi dibebaskan mulut kita. Nah, jadi jangan malu-malu mengeluarkannya ya, jangan malu-malu mengeluarkannya.
jangan malu, kita sama-sama belajar kok, sama kita belajar. Nah, padahal kalau ada kalimat jadi bebaskan minimal dulu waktu terusnya saya belajar, minimal A itu dibuka satu kepala jari kita masuk A, ya. Jadi coba sampean satu dua tiga oke sampean jangan juga yang salah kalau berarti sama waw doang ya, akan tapi alif dengan ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengarkan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berarti bacaan yang salah yang perlu diperhatikan, kita harus tahu. Jangan tahu bacaan benar doang, yang salahnya pun harus kita ulik sampai akar-akarnya, ya. Yang pertama bacaan ta'ud pada lafaz a, jangan sampai sama dengan ain ataupun alif dibaca ain, ya, jangan sampai. Kedua, za ya, a'udzu bukan a'udu, bukan dal kecil, tapi za dal besar, bukan a'udzu billah, billah ya, tapi za. Bukan zu juga, tapi za. A'udzu billahi minasy, bukan cara melafalkan sya, nah nanti oke, saya potong kembali. Ketika kita ingin mengetahui tempat keluarnya huruf, makhrajul huruf, kita ingin tahu tempat keluarnya huruf ada di mana sih? Rumusannya ada dua. Yang pertama, huruf tersebut ditasjidkan, yang kedua huruf tersebut disukunkan. Nih, rumusan untuk kita mengetahui ada di mana tempat keluarnya huruf. Kan kita nggak tahu. Oh, kemarin kita belajar hari malam Rabu, malam Kamis, kata Ustadz ada dua kalau kita ingin mengetahui tempat keluarnya huruf. Yang pertama, huruf tersebut ditasjidkan, huruf yang kedua disukunkan. Jadi ada dua. Huruf yang pertama ditasjidkan. Contoh, misalkan kita belum tahu posisi huruf yang tadi huruf ba posisinya ada di mana. Coba kita praktekkan, ditasjidkan huruf ba tersebut. 1, 2, 3. Abba. Sekarang disukunkan. Ab. Makhrajnya ada di mana? Tempat keluarnya ada di mana? Ada di dua bibir. Sekarang kita lagi huruf sya. Sekarang huruf shin, ya. Shin ditasjidkan. 1, 2, 3. Shin besar. Sya. Asya. Sekarang sukunkan. Ash. Ada di mana? Rasakan. Ash. Lidahnya dirasakan ada di mana posisinya? Ash. Ada di mana posisi lidahnya ketika melakukan ash? Apakah di atas langit-langit? Nempel ke ujung? Ash. Ada di
langit-langit atas. Ash. Nah, ketika melapatkan posisi mulut juga nggak boleh maju. Ash. Ya, tapi posisi tetap seperti biasa, akan tapi yang di dalam dimainkan. Ash minas syaiqan. Nah, oke, kembali. Jadi ada dua rumusan untuk mengetahui letak tempat keluarnya huruf yang dinamakan makhrajul huruf. Arti dari makhrajul huruf itu tempat keluarnya huruf. Nah, cara mengetahui kita tempat keluarnya huruf itu ada dua. Yang pertama disukunkan, yang kedua nah, nanti bisa dipraktikkan ketika kita ingin mengetahui ada di mana posisinya. Nah, kita belum belajar lebih dalam makhrajul huruf ini sekilas karena kita membahas yang bagaimana caranya melapatkan sya. Nah, diulang kembali bacaan yang salah pada kalimat minasyai, ya, bukan dibaca salah. Minasyaiqo salah, akan tetapi dibaca minasyaiqonirrajim. Oke, kita rapatkan bersama, dengarkan dahulu. A'udzu billahi minasyaiqonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cakep. Lagi 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi mulutnya terutama bibirnya jangan dimainkan. Kelihatan. Kalau jangan dimainkan bibirnya, kedua bibirnya. Yang dimainkan cukup dalam lidah. Minasyai, lihat. Minasyai, bukan minasyai. Jadi kalau syai kelihatan embusan dua bibir ini, minasyai, tapi yang dimainkan dalam mulut. Minasyaiqon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sekali lagi 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Lanjut yang kedua, bismillah. Lafaz bismillah. Bisa dilihat Qurannya masing-masing. Pada lafaz bismillah kita pelajari dulu yang salahnya, ya. Coba sebelum kita pelajari, saya ingin dengar bacaannya. 1 2, kita lafazkan ayat pertama surah Al-Fatihah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung kupas bacaan yang salahnya. Bacaan yang salahnya, ya, tidak boleh dibaca di awal memakai huruf mim. Emang ada ustadz yang di awal pakai huruf mim? Ada contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1. Jadi ziyadatul huruf min harful mim bi awalihi. Jadi menambah huruf mim di awal bacaan. Secara tidak langsung, secara tidak sadar dia menambah huruf mim. Walaupun istilahnya bismillahirrahmanirrahim, akan tapi ba huruf pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Yang kedua, baca yang salahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana bacaan salahnya? Apa?
Ziyadatul harfi waw, menambah huruf waw. Ya, ketika ditambah berubah warna, berubah maknanya. Yang tadinya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berubah maknanya entah tahu jadi apa itu maknanya, ditambah huruf waw. Nah, bacaan yang salah kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Agar kami bacaan yang benar, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan diancang-ancang dari jauh misalnya Bismillah, jangan ya. Bismillah atau ada e-nya atau adanya Bismillah, jangan juga, tapi langsung Bismillah ya, secara tidak langsung ada langsung Bismillah, Bismillah akan tapi langsung ba huruf pertama Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Him dirrojim. Jadi masuk lagi ya. Jadi him ada di mana itu? Him ada di syafatain dua bibir. Jadi tutup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup lagi. Him. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enak baca seperti tartil. Jadi belakangnya dapat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lafazkan dua kalimat tadi. Yang pertama ta'awud, yang kedua surah awal dari Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dua kalimat ya, dua lafaz dari ta'awud dan bacaan basmalah. Bacaan basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, awal dari suratul Fatihah, bisa dipakai dalam keseharian kita, terutama Bismillah. Bismillah ini bisa dipakai apa saja. Mau naik motor baca Bismillah, mau pakai baju Bismillah, mau makan dimulai pakai Bismillah. Kalau kita kaji lagi bacaan Bismillah, luar biasa fadilahnya ketika mendawamkan, mengamalkan, ya, mengkontinuitaskan dalam kehidupan kita seluruhnya, dimulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri pun dengan Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu jatah kita tidak lain jam 9 dan alhamdulillah sudah jam 9 lewat 10. Maaf nih lewat 10 menit. Ya, Bang. Nah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah untuk pada kesempatan kali ini yang tadi kita ngaji bersama, yang kita tadi dengar bersama, ya, bukan saya sampaikan, bukan saya menyampaikan, tapi dengan izin Allah saya menyampaikan apa yang kita dengar tadi seluruhnya. Mudah-mudahan yang pertama, ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji dan dengar mendapatkan ridho dari Allah, amin. Yang kedua, mudah-mudahan kita mampu mengaplikasikannya, mengamalkannya, terkhususnya pada diri kita, keluarga kita, dan umumnya pada masyarakat yang lainnya, amin. Dan mudah-mudahan keilmuan kita
kita di awal ibtidaan di malam ini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu, manfaat, maslahat, berkah dunia dan akhirat, dan kita diberikan keistiqomahan terus untuk belajar ilmu-ilmu Allah, terkhususnya di Rabu malam Kamis, yaitu di bagian tilawah. Dengan ini kita tutup dengan bacaan umul Quran surat Al-Fatihah. Kita bersimpuh bermunajat kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan niat kita seluruhnya lurus, tidak lain hanya semata-mata karena Allah dan menggugurkan kewajiban kita. Dan mudah-mudahan ya Allah, bentuk apapun hajat dalam kehidupan kita, apapun bentuk hajat-hajat kita, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berikan seluruhnya dalam kemudahan, dalam naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah li ridhaillah wa bi syafaati Rasulillah biqabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadrin 'azima datika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah, faraddu ya Allah indal hajatina wa la tansina anhu. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa la taj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka madlubun a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin waj'alna min ibadikal mukhlasin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi qabulil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Tidak lain ini semata-mata ketika ada kesalahan keliruan dalam hal kita belajar bersama, ketika kita membaca kafaratul majlis, tidak lain Allah bukakan pintu kesalahan-kesalahan maafnya, terusnya kita dalam proses belajar. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.